Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bapak Nums Production. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya video pembelajaran yang lainnya juga semakin semangat membuat konten yang lain. Oke, langsung aja. Kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang perubahan sosial dan globalisasi. Bapak mohon perhatikan penjelasan ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, baiklah anak-anak, Bapak mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian selama pembelajaran kali ini, baik dalam hal pembahasan materi maupun dalam penugasan ya. Mudah-mudahan amanah yang Bapak berikan, tanggung jawab kalian itu jadi nilai ibadah buat kalian. Oke, baiklah anak-anak, langsung aja sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini dengan kemudahan, keberkahan. Yuk mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak ingatkan lagi ya, jangan lupa sebelum mengikuti pembelajaran ini, biasakan kalian melakukan tadarus, kemudian juga salat duha. Jangan lupa juga ya nak ya, melakukan absen di akun e-learning kalian masing-masing. Oke, pembahasan kita adalah perubahan sosial dan globalisasi ya. Kemarin sebagian udah kalian simak video pembelajarannya. Nah, ini fokus ke pembelajaran kita semua. Nah, ini ada dua gambar ilustrasi. Kalian harus bisa menjabarkan menurut pemahaman kalian seperti apa sih ini sebenarnya gambar yang ini dan juga yang ini, perbedaannya apakah kira-kira ya. Coba kalian cermati. Yang satu ini deskripsikan dulu ya, lagi bermain congklak, dan yang satu lagi bermain gadget. Dari sini aja udah kelihatan ya nak, bentuk perubahan ya. Ini terjadi pada zaman dulu jadul, kemudian ini perubahan zaman yang kita lihat sekarang, dimana ketika dahulu permainan itu didominasi oleh permainan yang tatap muka kemudian menggunakan alat, tapi sekarang berbanding terbalik dengan di era sekarang. Nggak perlu bertatap muka secara langsung, nggak perlu tempat, nggak perlu alat, tapi cuma perlu handphone, dia langsung bisa bermain ya. Tentu ada plus minusnya ya nak ya, dari perbedaan ini. Silakan kalian cari tahu lagi, kalian deskripsikan lagi perbedaan antara gambar yang ini dan gambar yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran ini setelah kalian mempelajari perubahan sosial, diharapkan kalian membaca materi peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya, kamu bisa tahu tentang konsepnya. Apa sih perubahan sosial budaya itu? Apanya yang berubah gitu kan? Yaitu kalian harus pahami benar-benar. Setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Nah, kalau kamu udah paham, kamu bisa mengidentifikasi atau apa ya, mengamati di lingkunganmu yang termasuk perubahan sosial itu yang mana, yang termasuk globalisasi itu yang mana ya. Oke, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan upaya kritis menghadapi perubahan sosial. Nah, kamu kan udah tahu nih perubahan sosial, nanti pada akhirnya ada dampak perubahan sosial yang positif negatif. Nah, kamu bagaimana caranya mengantisipasi dampak negatif dari perubahan sosial tersebut ya. Setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisisnya tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat pada era globalisasi secara benar. Oke, itu ya. Nah, ini ada perubahan sosial budaya dan juga globalisasi yang akan kita bahas ke depan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada faktor-faktor perubahan sosial, materi kita yang kedua. Faktor-faktor itu adalah penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan perubahan sosial itu bisa terjadi? Pada umumnya sebenarnya manusia itu nggak ada yang mau dia stagnan. Apa ya, nggak mau berubah sama sekali. Pasti namanya manusia itu dia akan ada hasrat atau keinginan untuk merubah dirinya sendiri ya, baik secara fisik, kalau fisik udah pasti berubah ya nak ya, ataupun juga secara sosial ekonomi, paling tidak itu secara kondisi sosial ekonomi ya. Oke, ini faktor internal, itu ada faktor dari dalam ya. Pertama ada penemuan baru, ketika suatu tempat atau suatu wilayah, suatu negara punya penemuan baru. Misalnya dulu ada di Inggris penemuan mesin uap ya,
itu akan mengakibatkan perubahan sosial yang besar. Kemudian bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk ya. Seperti kayak di Indonesia ini ya nak ya, pertambahan penduduknya itu semakin pesat ya nak, setiap tahunnya ya nak ya. Nah itu juga mengakibatkan banyak perubahan sosial. Atau juga misalnya terjadi pengurangan jumlah penduduk yang besar, misalnya ada di daerah wilayah Jepang gitu ya nak ya, penduduknya semakin berkurang dan lain sebagainya. Nah itu juga berdampak pada perubahan sosial. Kemudian juga ada pemberontakan atau revolusi ya nak ya, dulu kita pernah ada pemberontakan G30 SPKI dan lain sebagainya. Nah itu juga mengakibatkan perubahan sosial. Terus juga dulu ada GAM, kemudian sekarang masih ada OPM ya, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian terjadinya konflik juga mengakibatkan terjadinya banyak perubahan sosial. Kemudian sekarang faktor eksternal, nah, ada faktor-faktor yang datang dari luar. Justru faktor inilah yang sebenarnya berdampak lebih besar dibandingkan dengan faktor internal. Kenapa? Karena ini pengaruhnya bukan dari dalam masyarakat itu sendiri, dalam negara itu sendiri, tapi dari luar masyarakat dan juga luar negara ya. Makanya ada perbedaan budaya juga. Nah, pengaruh budayaan masyarakat lain. Misalnya kayak sekarang enaknya banyak anak-anak muda seumuran kalian, seumuran remaja itu banyak yang menggandrungi budaya-budaya populer. Contohnya adalah K-pop ya, Korean populer. Nah, itu termasuk bagian dari pengaruh dari kebudayaan luar. Kan bukan punya Indonesia ya, nak ya. Kemudian juga ada bencana alam. Nah, ini adalah faktor-faktor yang di luar masyarakat, di luar kehendak masyarakat. Ada bencana alam, ya, seperti banjir, longsor, ya, kemudian juga tsunami dan sebagainya itu mengakibatkan terjadi perubahan sosial. Kemudian juga peperangan. Nah, ini kan peperangan disebabkan oleh negara lain, gitu ya, nak ya. Nah, itu merupakan bagian dari yang menyebabkan suatu wilayah atau suatu negara itu terjadi perubahan sosial, ya. Contoh gampangnya seperti Israel Palestina ya, nak ya. Selalu berperang sampai sekarang itu nggak akan pernah berhenti. Faktor penghambat apa aja sih yang menghambat perubahan sosial gitu. Nah, faktor penghambat perubahan sosial yang pertama adalah kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Tadi ya nak ya, misalnya dia tinggal di pedalaman, kemudian juga belum ada listrik, sangat tertutup komunikasi, sinyalnya juga susah. Nah, itu mereka akan sulit melakukan perubahan. Masih banyak ya enaknya daerah-daerah di Indonesia ini yang di pelosok-pelosok sana yang masih belum tersentuh. Jangankan internet ya nak ya, listrik aja, penerangan aja mereka nggak ada ya. Nah itulah makanya belum ada pemerataan pendidikan yang secara eh, apa ya, demokratis. Pendidikan yang demokratis itu belum ada. Ya, kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, ipteknya itu nggak ada penelitian. Jadi suatu negara kalau ipteknya lambat ya susah melakukan perubahan sosial. Kemudian sikap masyarakatnya masih sangat tradisional, contohnya kayak masyarakat adat ya nak ya, kemudian masyarakat pedesaan itu eh, sangat tradisional ya. Jadi dia lebih percaya pada petuah adatnya atau tokoh adatnya dibandingkan dengan teknologi atau juga dengan mungkin juga dengan pemerintah gitu kan. Kemudian juga ada pentingan yang tertanam kuat. Nah, itu berkaitan dengan sikap masyarakat yang tradisional. Vested interest ya. Vested interest ini kalau menurut mereka ya salah gitu. Teknologi nggak baik ya nggak baik gitu. Ada pegangan dia yang sangat kuat sekali. Kemudian rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi, jelas enak ya. Ketika perubahan masuk pasti ada perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan ini dikhawatirkan akan apa ya, mendegradasi budaya yang sudah dia pegang sekian lama gitu ya Nek. Pokoknya ini takut ada yang baru kemudian budaya aslinya tersingkir. Nah, itu ada kekhawatiran seperti itu. Nah, ini sama ya, prasangka terhadap hal baru sama. Kemudian hambatan bersifat ideologis. Nah, ini ideologis ini agak susah ya, Nak ya. Biasanya dia sifatnya keagamaan atau juga suatu paham yang tadi Bapak bilang, misalnya kayak negara komunis, ya dia memblok eh, semua budaya gitu ya, yang berbeda dengan dia diblok semua, nggak bisa sembarangan masuk. Kayak di Korut contohnya. Adat atau kebiasaan yang sudah mengakar nanti berkaitan dengan tadi ya, sikap masyarakat tradisional lebih percaya pada petuah adat, hukum adat dibandingkan dengan pemerintah atau teknologi. Nah, itu sangat menghambat. Nah, kira-kira masih adakah faktor-faktor seperti ini yang ada di lingkungan kamu? Coba kamu analisis ya, Nak ya.
Faktor yang menghambat seperti apa yang ada di lingkunganmu gitu kan. Apakah ipteknya terlambat, apa komunikasinya sangat tertutup, kan nggak mungkin kamu tinggal di kota gitu ya. Tapi adakah di salah satu faktor ini yang menghambat perubahan sosial? Nah ya. Oke, lanjut kita masuk ke proses perubahan. Pertama ada akulturasi. Nah, akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur budaya baru dari luar secara lambat dan tidak menghilangkan sifat khas budaya itu sendiri. Nah, akulturasi itu percampuran budaya intinya antara budaya A sama budaya B. Nah, ya, budaya baru tapi tetap menggunakan budaya lama. Jadi muncullah budaya A, B gitu kan ya. Nah, budaya A-nya nggak ditinggalin. Nah, itu adalah proses ada budaya lama, budaya asal Indonesia, kemudian muncul kedatangan budaya baru gitu ya dari luar Indonesia, bercampur jadi satu, tapi keindonesiaannya masih ada, masih kental gitu ya. Contoh gampangnya adalah seperti pertunjukan wayang. Nah, wayang itu kan hasilnya punya Indonesia ya, nak ya, tapi ceritanya diadopsi dari cerita-cerita Hindu-Buddha, cerita-cerita dari India. Nah, tapi diadopsi juga menggunakan cerita-cerita Rasulullah, cerita-cerita Islam. Nah, itu banyak. Kemudian akulturasi lagi, contohnya lagi adalah misalnya alat musik Gambang Kromong gitu ya. Nah, ya itu kan aslinya punya Portugis tapi diasimilasi dengan alat musik yang ada di Indonesia, di Batavia kayak itu. Yang kedua itu asimilasi, proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi suatu kebudayaan yang milik bersama. Nah, kalau ini bergabung budaya A dan budaya B bergabung kemudian jadi budaya C. Nah, ini budaya baru menghilangkan antara budaya A dan juga budaya B ya. Asimilasi contoh gampangnya adalah misalnya dia perkawinan campur misalnya antara orang Indonesia dengan misalnya orang keturunan Arab gitu ya. Nah, anaknya dia punya dua kebudayaan. Ada Arabnya juga, ada Indonesianya juga ya. Itu perkawinan campur bisa disebutnya proses asimilasi. Nah, ketika budaya tersebut ketiga adalah proses kebudayaan yaitu difusi. Nah, difusi ini adalah proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan. Nah, maaf ya, ini sebenarnya harusnya ditaruh di atas dulu ya. Proses persebaran suatu kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, ideologi, dari individu ke individu lain, dari masyarakat ke masyarakat lain itu disebutnya namanya difusi. Ya, contoh gampangnya banyak ya nak ya kayak kolonialisme Belanda tuh, itu kan nggak cuma ngejajah doang nah tapi mereka melakukan difusi budaya, banyak budaya-budaya yang diadopsi dari budaya Belanda, kemudian juga dari China, dari Jepang juga beberapa budaya ada yang diadopsi, dari Inggris juga banyak yang diadopsi. Kemudian yang paling terlihat adalah akulturasi bangunan ya, bangunan Belanda itu banyak ya nak ya, di kota-kota tua itu masih ada. Nah, itu bagian dari difusi budaya, bentuknya akulturasi. Budayanya Belandanya ada, budaya Betawinya juga ada ya. Nah, itu namanya akulturasi dalam bentuk arsitektur bangunan. Kemudian juga tapi sayangnya ya nak ya banyak juga kebudayaan negatif yang diwariskan dari kebudayaan Belanda. Misalnya kayak korupsi, upeti, pajak gitu ya. Nah, itu bagian dari dampak negatifnya. Selanjutnya pembahasannya sampai proses perubahan kebudayaan ya nak ya. Proses perubahan sosial ya nak ya. Sekarang kamu ada latihan buat soal, tolong tulis di Microsoft Word, kemudian kirimkan via e-learning ya. Buatlah ringkasan materi ini, terus jelaskan proses perubahan, jelaskan sejarah peristiwa perubahan, kemudian sebutkan contoh-contoh perubahan yang ada di lingkunganmu ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan aja ya, WhatsApp langsung ke nomor apa. Itu aja, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di rumah tetap jaga jarak ya nak ya, menggunakan masker dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya nak ya. Oke, itu aja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.